selamat pagi. Ketemu lagi di mata kuliah Basis Data Terapan. Untuk pertemuan 18 ini kita akan membahas mengenai store prosedur. Jadi, apa itu store prosedur? Store prosedur adalah kumpulan perintah yang disimpan dalam sebuah nama. Nah, jadi biasanya pada pemrograman store prosedur itu dikenal dengan nama, metode, atau prosedur. Nih ya, ada dua jenis store prosedur. Yang pertama, store prosedur tanpa parameter. Kemudian yang kedua adalah store prosedur dengan parameter. Oke. Nah, ada sedikit catatan. Jadi parameter pada store prosedur merupakan variabel pada pemrograman. Jadi selama ini kita kenal dengan nama variabel, ya itu adalah merupakan parameter pada store prosedur. Nah, untuk parameter nanti akan diawali dengan simbol at, ya seperti ini. Nah, mungkin kita langsung contoh saja. Oke. Nah, contohnya misal gini, mau menampilkan, ini saya buat contoh. Ini saya bahas yang store prosedur tanpa parameter dulu ya. Tanpa parameter. Oke. Nah, untuk store prosedur rumusnya dulu. Jadi, rumusnya adalah create prosedur. Nama prosedurnya. Nama prosedur itu nanti diawali dengan SP ya. Baru S, baru perintah SQL-nya. Nah, kita contoh membuat store prosedur dengan nama SP. Ya, nanti kita aturan penamaannya pakai SP. SP adalah store prosedur. SP tampil buku yang digunakan untuk menampilkan data buku. Ya, jadi caranya bagaimana? Caranya tinggal create prosedur. Nama prosedurnya SP tampil buku. S, ya S, perintah SQL-nya apa? Untuk menampilkan data buku kan tinggal select bintang from tb buku. Oke, kok barang tb buku. Nah, jadi tinggal di execute saja. Execute-nya dari 3 baris ini di execute. Nah, karena ini merupakan perintah, maka cara menjalankan store prosedurnya ya, cara menjalankan store prosedurnya kita cukup panggil perintahnya aja, sp tampil buku. Ya, tinggal seperti ini, execute. Oh, sorry, sebentar. Ini saya belum use dulu ya, use db perpustakaan. Saya use dulu, saya ulang. Setelah use db perpustakaan, baru saya create prosedurnya. Berhasil, baru saya jalanin. Nah, nanti dia tampil. Ya, jadi ini lebih memudahkan karena perintahnya kita simpan dalam sebuah nama saja di sini. Nggak perlu select lagi karena dia sudah disimpan di dalam nama itu. Ya, itu kelebihan dari store prosedur. Nah, sekarang ini mungkin saya tambahin dulu ya. Ini cara menjalankan store prosedur. Berikutnya, kita akan
mengubah style prosedur. Mungkin saya mau menampilkan, nggak mau semuanya nih, saya mau menampilkan cuma select kode buku, judul buku, sama jumlah saja. Tapi kan karena kita sudah execute, maka ini diganti alter. Ya, kita ganti alter, execute. Kalau dia bilang comment complete successfully, tinggal dijalankan lagi. Nih, jadi dia kode, judul, dan jumlah. Seperti itu. Nah, kalau menghapus store prosedur bagaimana? Cara menghapus store prosedur, tinggal drop prosedur. Ya, drop prosedur SP tampil buku. Nih, tinggal di execute, jalan. Maka prosedurnya sudah hilang. Bagaimana kalau misalnya kita tes? Nih, nanti dia bilang could not find store prosedur SP tampil buku. Kenapa? Karena tampil bukunya memang sudah tidak ada. Nah, sekarang kita lanjut ke store prosedur dengan parameter. Ini yang kedua ya. Mungkin saya tadi tandain dulu yang ini yang pertama. Oke. Store prosedur tanpa dengan parameter. Jadi nanti ini rumusnya sama create prosedur, nama prosedurnya, baru di sini add parameter sama tipe data, ya, baru S, baru perintah SQL-nya. Oke, saya langsung kasih contoh. Oke, contohnya. Oke, kita mau buat tampil mahasiswa. Jadi mau menampilkan data mahasiswa berdasarkan nama. Oke, kita buat dulu ya. Buatlah store prosedur dengan parameter dengan nama SP tampil MHS untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan nama. Nah, di sini kita buat dulu prosedurnya. Create prosedur. Nama prosedurnya SP tampil MHS. Nah, coba lihat dulu. Menampilkan data mahasiswa berdasarkan nama, berarti saya butuh parameter nama. Nah, kalian boleh buka dulu di sini. Kita lihat dulu di DB perpustakaan itu, di tabel mahasiswa, nama mahasiswa itu tipe datanya apa. Kita harus samakan ya. Jadi di sini saya boleh copy, di sini dimasukin ke sini, ya. Nah, parameter namanya ini adalah nama mahasiswa, tinggal ditambahin depannya add. Ya, jadi dia berupa parameter di sini. Nah, tinggal S, baru di sini perintah SQL-nya menampilkan data mahasiswa ya, tinggal select bintang from TB mahasiswa, order where, nama mahasiswanya sama dengan add nama. Jadi kita akan menampilkan nama mahasiswanya berdasarkan nama yang kita isi. Nah, nanti diisinya di parameter ini. Nah, cara jalaninya di blok semua, di execute. Tinggal ini cara menjalankan sort prosedur dengan parameter. Jadi caranya tinggal SP tampil mahasiswa MHS. Nah, tapi di sini ada parameternya ya. Nih, parameternya cuma satu, maka diketik aja. Misal saya mau cari Lilia. Oke, nanti keluar Lilia. Atau misalnya mau tampil siapa ya? Saya mau cari Stephanie, maka saya tinggal SP tampil MHS Stephanie. Ya, tinggal di execute. Nih, nanti keluar. Jadi caranya cuma ditaruh di ketik yang mana parameternya. Nah, saya buat contoh yang kedua untuk parameternya lebih dari satu ya.
Oke, sebentar. Oke, nah yang kedua misalnya buatlah prosedur dengan nama, dengan parameter, ya, dengan nama SP tampil buku. Tadi sudah dibuat, tapi karena dihapus, nggak apa-apa ya, berarti dia belum ada. Nih, untuk menampilkan data buku berdasarkan tahun dan jumlah. Jadi ada dua parameternya. Jadi kita create prosedur, nama prosedurnya SP tampil buku, parameternya. Nah, di sini kalian lihat dulu di tabel buku, ya. Nih, tahun ini ya. Oke, tahun char 4. Maka bikin di sini. Tinggal ditambahin add. Oke. Kemudian jumlah ini tinggal ditambahin add. Jangan lupa kasih koma di depan. Jadi untuk parameter kedua dikasih koma di depannya. Ya. Jadi kayak kolom tuh, pembuat kolom kan dipisahkan dengan koma. Nah, sama dengan parameter juga, parameter 1 ke parameter 2 dipisahkan dengan koma. Tinggal select bintang from TB buku, where tahun sama dengan add tahun, and ya jumlah sama dengan add jumlah. Oke, jadi nanti menampilkan berdasarkan tahun dan jumlah. Oke, sekarang tinggal di execute F5. Nah, cara menjalankannya SP tampil buku, karena parameternya ada 2, dibuat 2, koma 2. Nah, urutan data ini harus berdasarkan yang di sini ya, harus sama. Jadi kalau parameter pertama tahun, maka isi tahun dulu. Misalnya 2010, jumlahnya 5. Ya, kita lihat jawabannya fisika modern. Ya. Nah, kalau misalnya dibalik bagaimana sih? Misalnya saya mau balik 5 sama 2010. Ya, pasti salah. Kenapa? Karena tidak ada tahun 5. Ya, itu errornya. Jadi dia harus sesuai, isi parameternya ini harus sesuai dengan urutan parameter yang didefinisikan. Jadi misalnya 2013 jumlahnya 6. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tinggal di execute, benar tampil atau tidak. Nah, tampil ya. Nah, oke, sekian dulu materi hari ini. Silahkan dipelajari. Ada beberapa latihan yang harus dikerjakan untuk contoh dari prosedur ini. Oke, terima kasih.